Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Nah, di kesempatan kali ini aku akan ngobrol-ngobrol nih bareng seseorang, yaitu tentang ini temanya, mental health. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu atau mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, maka dari itu kita akan bahas di sini karena menurutku ini salah satu topik yang penting untuk kalian ketahui. Dan aku tentunya tidak akan sendirian, aku mendatangkan seseorang. Beliau ini bernama lengkap Lulu Annisa SPSI, merupakan lulusan sarjana psikologi di Universitas Negeri Malang. Yang mana saat ini gadis asal Bone ini menjadi content writer sekaligus staf SDMO di salah satu institusi. Oke, tidak berlama-lama lagi, aku akan segera undang beliau ya. Aku yakin kalian sudah nggak sabar dengan pembahasan kita kali ini. Oke, sebentar. Nah, Kak Lulunya udah masuk. Assalamualaikum, Kak Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Is. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah masih berpuasa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang apa nih Kak kesibukannya, rutinitasnya sehari-hari? Sehari-hari ya, kalau sehari-hari itu Senin sampai Jumat kerja. Ya, Sabtu Minggu kadang lembur, tapi kalau nggak lembur ya weekend, maksudnya ya me time gitu. Kayak gitu sih Kak Is. Kalau Kak Is gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya Kak ya. Semoga semuanya sehat. Amin, Kak amin, Is lagi di amin. Bali ya? Iya, oh ya teman-teman, perlu kalian tahu ya, kita sekarang lagi LDR yang sangat jauh. Aku di sini di Bali dan Kak Lulu ada di mana Kak? Aku di Sulawesi Selatan. Tepatnya di Bone. Jadi nanti yang belum tahu ya, yang belum tahu. Kak Oke, Lulu. Kak. Iya. Kakak ini kan sebagai sarjana psikologi dari Universitas Negeri Malang dan kan kakak sudah banyak memiliki ilmu-ilmu nih tentang psikologi. Nah, sesuai dengan tema yang kita bahas kali ini yaitu tentang mental health. Nah, aku pengen nanya nih Kak, mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu sebenarnya apa sih mental health itu sendiri? Oke, jadi kalau mental health itu sendiri ya secara definisi dari kamus psikologi kita itu, kalau mental health itu adalah keadaan emosional, psikologis yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan juga kemampuan emosional dia, sampai dia tuh bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dia gitu loh. Dan dia bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya dia gitu. Jadi inti dari kesehatan mental itu lebih pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang sehat. Gitu Kak Iis. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Oh ya Kak, penting nggak sih Kak menjaga kesehatan mental itu Kak? Oh tentu sangat penting teman-teman buat menjaga kesehatan mental kita. Kenapa? Karena kita itu kalau sehat mental kita bisa menemukan, kita bisa menjaga, kita bisa mengoptimalkan kondisi mental kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Dan kalau misalnya kita bermental sehat, itu bisa mempertahankan mental kita yang sehat itu untuk apa ya? Untuk lebih terbiasa dengan kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Jadi kalau kita semakin terbiasa dalam memanage diri, kita semakin terbiasa untuk melakukan hal-hal positif dan tentunya mengurangi yang kayak overthinking dan sebagainya itu, maka semakin mengerti diri kita ini tentang apa yang kita miliki yang beda dengan orang lain dan itu yang bikin mental kita tuh jadi lebih sehat gitu. Oke. Bicara tentang kesehatan mental nih Kak, emangnya itu kapan sih bisa dikatakan, misalnya nih dikatakan mental kita tuh lagi nggak sehat, itu ciri-cirinya tuh seperti apa Kak?
Dan mungkin kalau ada tips nih, Mm-mm. gimana sih cara mengatasinya ketika kita ada di posisi tersebut? Jadi mental yang sehat, apa ya gini, sehat ataupun sakit itu kan dua kondisi yang berpasangan Ya. dari biopsikososialnya kita sebagai manusia gitu kan ya. Sehat itu umumnya dapat kita pahami sebagai kesejahteraan secara penuh, keadaan kita secara sempurna, baik itu fisik, baik itu mental maupun sosial kita. Nggak hanya ngebahas tentang penyakit gitu, enggak. Nah, terus indikator seseorang yang tidak memiliki mental sehat itu ya tidak adanya kemampuan untuk bisa menahan diri. Maksudnya nggak ada kemampuan untuk bisa kelola emosinya dengan baik. Terus dia tidak bisa berperilaku dengan menenggang rasa. Maksudnya nggak aware sama diri sendiri, nggak aware sama orang lain kayak gitu. Serta dia tuh punya siklus hidup yang kurang bahagia. Jadi apa-apa dia ngeluh, apa-apa dia sambat. Ya emang itu hal yang wajar. Cuman kalau kejadian itu berulang-ulang, itu juga nggak baik untuk kita, nggak baik buat mental kita gitu. Jadi karakteristik individu sehat mental ya adalah kebalikan dari karakteristik individu yang mentalnya kurang sehat. Orang yang sehat mental dia itu akan mengacu pada kondisi-kondisi yang apa ya positif gitu kan, keadaan-keadaan positif kayak kesejahteraan psikologisnya, psikologi atau kalau di psikologi itu psychological well-being-nya gitu kan. Terus karakternya yang kuat gitu, jadi dia nggak terpengaruh sama omongan orang, tindak tanduk orang tentang dia gitu. Sama dia tuh punya value, dia punya kebajikan yang bikin dia tuh jadi kayak teguh pendiriannya gitu loh, Kak Iis. Nah, itu yang jadi indikator tanda-tanda orang yang mental sehat dan menjadi indikator kebalikan orang yang mentalnya buruk kayak gitu. Nah, kalau aku juga terkait gimana tipsnya, Kak Is? Kak, untuk Tipsnya menjaga ya. kesehatan mental. Jadi sebelum aku bahas tentang tipsnya, teman-teman tuh ya pernah nggak sih yang dengar kayak orang bilang gangguan mental itu keturunan, gangguan mental itu yang nggak bisa disembuhkan, gangguan mental itu yang datang tiba-tiba kayak kesurupan, gangguan mental itu kondisi di mana orang itu adalah pelaku pemerkosaan atau seks gitu kan. Padahal itu semua hoax gitu. Oh, itu hoax. Jadi semua itu adalah hoax gitu loh. Nah, tipsnya dari aku buat teman-teman biar kita tuh agak apa ya bermental sehat, lebih sehat dibandingkan hari sebelumnya ya. Itu kita harus menerima dulu nih apa yang terjadi dalam diri kita. Kita harus yang kayak oke, ini adalah kejadian yang emang buruk, tapi nggak berarti bad days hari ini akan jadi bad days selamanya, nggak. Yakin aja kalau misalnya someday itu akan menjadi hari yang kayak pelangi cerah, berwarna-warni dan bikin kamu tuh seneng, bikin kamu happy. Jadi ya hari ini yang terjadi bad days itu ya kita terima, kita hadapi, ngomong aja sama diri kayak oke, terima kasih diriku, sabar ya, kita kuat, mari kita lewat bersama, kayak gitu. Dan kalau, apa ya, kan kita kan sebagai manusia ya, kita cuma bisa merencanakan gitu ya Kak Iis ya. Kadang kalau misalnya rencana kita nggak terrealisasi, kadang kita tuh down gitu kan. Kalau kita down nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terima aja, nikmati dulu downnya kamu nangis, kamu kayak apa, kayak oh gini sih, padahal udah berusaha kayak gini. Ya udah, kamu nikmati aja dulu ya, kamu terima aja dulu, jangan dibantah semua perasaan itu, tapi besok harinya kamu harus yakin, oh hari buruk yang kemarin tuh akan jadi pelangi hari yang baik di esok. Nah, habis itu teman-teman, yang kedua adalah lakukan evaluasi diri, refleksikan diri apa yang udah dilakuin. Oh, mungkin ada langkah yang salah, jadi itu kayak bahan refleksi diri gitu loh. Terus yang ketiga, tetap berusaha jadi orang yang baik, tetap berusaha untuk upgrade diri dan bermanfaat untuk orang banyak kayak gitu. Nah, misal 3 tips tadi tuh teman-teman jadi kayak
kok tetap aja gitu kan, kayak tipsnya tuh nggak guna gitu loh buat aku. Berarti kan mental orang tuh beda-beda ya. Aku menghadapi itu gimana, kamu menghadapi itu gimana, walaupun sama jalannya, tapi kan kita nggak tahu titik trauma orang atau titik kondisi mental orang. Nah, solusi yang terakhir adalah ke psikolog, ke orang yang profesional, ke psikolog, psikiater, atau mungkin konselor sebaya. Konselor sebaya itu ya mungkin kita hanya cerita-cerita kayak menjelaskan apa yang terjadi sama diri kita sendiri, tapi secara endingnya nanti adalah teman-teman akan jadi kayak menemukan masalah apa yang ada dalam diri kalian, kemudian kalian jadi punya solusi atas masalah itu sendiri, sampainya kalian bisa bangkit. Kita tuh kalau mau bangkit harus dari dalam diri, teman-teman. Emang betul Motivator terbaik itu diri sendiri ya. Diri sendiri. Psikolog sama psikiater atau konselor sebaya itu datang untuk kayak ngingetin kita lagi, nguatin kita lagi yang kayak kamu lo nggak sendiri. Dan kalau teman-teman ada yang kayak terus gimana aku dapat konselor sebaya yang dia tuh terjangkau untuk aku di tengah pandemi kayak gini, teman-teman, sekarang tuh media sosial canggih banget ya, maksudnya informasinya tuh lengkap ya. Ada Ibunda ID, platform Ibunda ID, ada kalau aku di Teman Bincang ID sekarang. Terus di situ ada konseling gratis. Jadi teman-teman tinggal add line-nya aja. Terus aku juga pernah di biro Will Up Consulting. Nah, di Will Up Consulting, Teman Bincang ID, Bunda ID, semua itu tuh membahas tentang mental health. Gimana kita tuh jadi lebih aware sama diri kita sendiri kayak gitu. Dan masih banyak banget platform-platform lainnya. Gitu 4 tipsnya. Sangat berguna ya teman-teman, bisa segera diterapkan nih ketika mungkin teman-teman lagi ngerasa down, lagi ngerasa terpuruk, bisa ikuti tips dari Kak Lulu tadi. Oh iya Kak, iya betul. Ingin nanya nih Kak, terkadang kan ada tipe orang yang emang orangnya tuh pendiam, kayak dia tuh nggak suka cerita apa-apa, kalaupun ada masalah dia itu lebih milih untuk mendem sendiri, mikir sendiri. Nah, kalau keadaan seperti itu sebaiknya itu sebenarnya sehat nggak sih Kak untuk diri kita? Orang tuh apa ya? Orang itu punya copingnya masing-masing, maksudnya orang tuh punya cara untuk menerima sesuatu tuh dengan khasnya dia. Orang kalau misalnya ada masalah terus dia pendem, mungkin aja kita lihatnya dia mendem, tapi kita nggak pernah tahu di belakang kita. Tapi kalau misalnya pun ternyata di belakang kita dia tetap mendem, itu nggak baik juga buat diri kita sendiri. Kita itu kan makhluk sosial ya, ada keluarga, ada temen, ada sahabat, ada pasangan mungkin ya. Ya ceritakan aja apa yang kamu hadapi. Karena sebenarnya kalau di psikologi itu menerima segala sesuatu apapun itu, sekecil apapun itu ya diterima, dinikmati prosesnya. Salah satu prosesnya itu kalau kamu mau nangis, nangis aja, jangan mendem terlalu lama. Karena kalau kamu mendem terlalu lama, takutnya titik-titik sensitif kayak trauma-trauma kecil-kecil itu tuh jadi besar, numpuk. Kalau dia udah numpuk itu kan juga jadinya mental kamu nggak tahu nih mental kamu ke depannya kayak mana. Takutnya kamu kena pemberitaan sensitif lainnya gitu kan, sampai kamu tuh jadi down, dan itu disayangkan banget. Jadi buat teman-teman yang suka mengurung diri, nggak apa-apa untuk sehari, tapi besoknya ceritakan jika memang kamu butuh teman untuk bercerita kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi sedih, terus kita itu melakukannya dengan tangis, itu nggak masalah ya Kak? Bukan berarti kita cengeng atau gimana kan? Justru itu tuh sebagai agar kita lega mungkin ya setelah itu. Benar, nggak apa-apa. Laki-laki, perempuan itu semuanya nggak apa-apa buat nangis. Ketika laki-laki nangis, gimana ya? Kadang tuh stigma kita di masyarakat gitu ya. Itu tuh kadang kayak, ih laki-laki kok cengeng, ih gitu aja kok cengeng, ih masa laki-laki nggak kuat sih ngadepin yang kayak gitu. Udahlah, omongan nyinyir-nyinyir kayak gitu nggak usah ditanggapi terlalu serius ya. Kamu punya cara sendiri untuk
menerima, untuk menghadapi apa yang kamu rasakan, yang orang lain tuh belum tentu rasakan. Iya, Ya kamu nangis aja sehari gitu kan, kamu nangis aja sehari, kemudian kamu evaluasi diri kamu, refleksikan diri kamu lagi yang kayak apa sih yang salah, oh mungkin omongan orang tadi tuh ada benernya, seharusnya mungkin aku kayak gini. Jadi ya kamu tuh ambil energi-energi positif itu, kemudian kamu bangkit buat esok harinya, kamu ciptakan rainbow daysmu sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa kok nangis itu, nggak masalah. nggak masalah ya, bukan sesuatu yang Mm-mm. buruk gitu. Bukan masalah yang buruk. Kamu kalau misalnya mau butuh tempat untuk teriak karena udah penak sama masalahmu, ya cari aja di mana tempatnya untuk teriak aja. Kalau memang mau di pinggir pantai, di lautan lapang luas gitu, atau lapangan yang lapang, ya udah ke sana teriak gitu sampai kamu ngerasa beban itu tuh semakin berkurang dalam diri gitu sih Kak Iis. Gitu ya. Mm-mm. Oh iya Kak, kalau kesehatan mental itu kan biasanya erat sama istilah apa sih? Self healing ya. Oh ya betul. Gak apa-apa ya Kak, Self aku healing. nanya-nanya tentang itu sekarang mumpung Nggak apa-apa. masih nyambung nih sama tema kita. Kalau Nggak apa-apa. self healing itu gimana Kak konsepnya? Self healing itu self dan healing ya. Ya. Berarti kita tuh kayak healing diri kita sendiri gitu. Nah, gimana sih self healing itu? Banyak banget self healingnya orang. Tapi yang pernah diceritakan sama psikolog gitu ya, itu untuk self healing waktu yang terbaik itu di malam hari sebelum tidur, menjelang tidur, atau di pagi hari ketika kamu bangun tidur. Lakukan 10-15 menit, sama sih waktunya tuh sama ya, maksudnya durasinya 10-15 menit, bedanya satu di malam hari, satunya di pagi hari pas bangun. Self healing itu bisa yang kayak ada satu teknik yang namanya butterfly hug gitu. Jadi kita tuh meluk diri kita sendiri, terus seakan-akan tuh kita kayak butterfly gitu ya, meluk terus kayak ngomong, oke, tenang diriku, semuanya sudah terjadi, apapun itu, tetap kuat dan terima kasih karena kamu sampai sekarang tetap berusaha, tetap berjuang, dan ya selalu katakan bahwa apapun yang terjadi itu tidak apa-apa. Berikan afirmasi positif, afirmasi positif buat diri kita, Self healing tuh kayak gitu. Kalau misalnya self healingnya tuh bentuk kayak apa ya? Ada orang yang nulis. Jadi kayak dia nyiapin satu buku, isinya tuh ungkapan-ungkapan yang dia pengen omongkan ke orang tapi nggak enak kan untuk diomongkan. Karena itu hal-hal yang mungkin kurang mengenakan. Jadi dia punya satu buku untuk dicatat omongan-omongan itu. Nah, dengan kayak gitu kan itu juga bisa jadi self healingnya dia. Karena mungkin someday dia akan baca kembali, terus dia akan ngomong, wah aku ternyata udah pernah nih ngelewatin yang ini, dicoret. Wah aku tuh ternyata bisa nih, dicoret. Oh. Jadi self healing itu lebih kepada bagaimana kita membuat diri kita lebih tenang daripada sebelumnya. Kalau emang nggak bisa self healing, ya balik lagi ke tipe yang keempat tadi, ke psikolog, ke psikiater, konselor sebaya, ke orang profesional gitu loh. Jangan terlalu lama karena bahaya gitu. Nah, terkait ini tadi kan kata Kak Lulu, kalau ada kita nggak bisa ngelakuin tips-tips dari Kak Lulu, sebaiknya kan kita ke psikolog nih. Benar. Atau Kak Lulu ada nggak sih cerita yang mungkin cerita seseorang yang pernah istilahnya ya mungkin mentalnya sedang bermasalah atau sakit, yang paling down dan hingga dia tuh bisa up kembali, itu gimana itu prosesnya? Mungkin kalau lu ada cerita nih yang bisa di-share ke kita. Ada. Jadi aku mau cerita tentang seseorang. Jadi dulu tuh ada seseorang yang cerita kalau dia dulunya adalah orang yang periang, ceria banget gitu kan. Jadi kayak orang-orang tuh ngeliat dia tuh happy mulu gitu. Tapi kemudian dia tuh jadi kurang percaya diri, dia kehilangan motivasi hidup
motivasi kerja, berprestasi dan sebagainya. Dan semua itu terjadi ternyata karena ada satu kejadian yang berulang dalam kehidupan dia dan dia pendam sendiri, dia yang kayak nggak berani untuk ngomong ke orang lain gitu karena dia takutnya itu kayak membebani orang lain juga kalau diceritakan. Nah, sampai akhirnya dia tuh apa ya, karena dia self managementnya kurang baik, akhirnya dia tuh kayak terguncang gitu loh, terguncang lah dia beberapa waktu dan dia akhirnya kayak dapat dapat apa ya, kewaham, kayak dapat pencerahan kayak wah kayaknya aku nggak beres nih, kayaknya dulu aku nggak kayak gini deh, dulu tuh kayaknya aku nggak pernah terpuruk ini gitu kan. Nah, dia akhirnya ke psikolog gitu, dia ke psikolog, dia cerita, dia konsultasi gitu kan ya sama psikolog, dan dia tuh menceritakan apa yang dia alami. Dia cerita, dulu saya tuh orangnya yang ceria, saya dulu tuh percaya diri, tapi sekarang tuh saya nggak kayak gitu. Sekarang apa-apa yang saya lakukan tuh kurang optimal, saya belajar kurang, saya bekerja juga diparahin sama atasan karena keteteran kerja, jadi tuh ini kayaknya ada yang salah gitu kan. Nah, hasilnya setelah dia konsultasi sama psikolog, dan dia juga kalau misalnya nggak konsultasi sama psikolog, kan jadwal psikolog itu kan ada jadwalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia nggak waktunya konsul, dia self healing yang kayak tadi tuh butterfly hug. Dia setiap malam dia ngomong terima kasih diriku, dia memberikan afirmasi positif untuk dirinya, dia akhirnya bisa bangkit kembali. Nah, ketika dia bangkit kembali gitu, dia jadi lebih ceria daripada sebelumnya. Dia jadi lebih percaya sama dirinya sendiri. Dia yang kayak punya motivasi, bahkan bisa memotivasi orang lain. Dan dia tuh jadi lebih sehat gitu loh. Dia jadi lebih sehat dibandingkan hari sebelumnya. Itu luar biasanya ketika kita tuh pertama menerima, menikmati, kemudian kita merefleksikan diri ketika kita dapat kejadian-kejadian yang kurang mengenakan dalam hidup gitu. Ya Allah ya. Jadi ketika kita merasa seperti ada sesuatu yang salah nih dalam diri kita, lebih baik kita cepat-cepat mencari solusinya gitu ya Kak, daripada berlarut-larut hingga nantinya emosi kita semakin meledak-ledak, itu kan juga nggak baik. Iya benar. Kita sendiri. Benar banget. Nggak baik banget teman-teman kalau kita tuh terlalu banyak menumpuk keadaan gitu dalam diri sendiri. Lakukan apa ya? Bukan lakukan aja, tapi lebih ke terima dulu, nikmati dulu. Kamu maunya gimana? Maksudnya dirimu tuh maunya nangis, maunya teriak, maunya apa gitu? Ya udah lakuin aja dulu. Tapi ingat besok kamu tuh harus lebih baik lagi. Kamu harus bangkit. Karena itu bad days itu nggak selamanya kok ada dalam hidup kita. Pasti akan ada rainbow days gitu. Gitu Kak Iis. Kak, tadi kan Kak Lulu sempat nyinggung nih soal refleksi diri. Nah, kalau dari Kak Lulu sendiri biasanya gimana sih cara refleksi dirinya? Mungkin dengan menulis kah? Atau dengan seperti apa? Dengan minta saran dari orang lain? Ataukah ada yang lain? Kalau aku pribadi, refleksi diriku itu lebih ke ingat seharian itu ngapain aja. Jadi dalam sehari itu aku ngapain aja ya. Bentar, aku ingat-ingat dulu nih. Oh iya ya, aku ingat tadi tuh sebelum kerja kayaknya aku kesel deh sama ponakanku. Oke, terus siang aku kerja sampai sore, terus malam, wah kayaknya tadi tuh malam aku kesel sama mbakku. Ya itu refleksikan ya. Terus gimana ya tadi responku ya? Oh kayak gini. Tadi aku marah, aku ngebentak. Terus sebelum tidur nih biasanya jam-jam orang-orang tuh ngomongnya jam-jam overthinking ya. Mungkin kita sekarang bisa ganti jadi jam-jam refleksi diri. Nah sebelum tidur tuh yang kayak, wah besok kalau misalnya diginikan ada kondisi yang kayak gini, mungkin aku bisa memberikan respon yang lebih baik, gitu. Terus biar mood stabil, biar emosi kita tuh stabil, biar kita tuh lebih kayak iya, oh
gak apa-apa kalau dikasih stimulus kayak gitu dari orang lain, kita meresponnya dengan baik aja, nggak usah direspon dengan negatif juga, karena itu akan mempengaruhi kita lagi selama menjalani hari itu. Karena kalau misalnya udah apa ya istilahnya, udah kesel dan kita nggak pandai untuk manage itu bakalan sampai kita mau tidur tuh kayak rasa kesel itu masih ada, mengganjel ya gitu di hati. benar. Jadi kayak mengganjal dan kurang mengenakan. Jadi ya udah refleksi diri itu di malam hari, terus yang kayak itu lagi butterfly hug, kamu bilang aja maaf ya diriku, hari ini kita kayaknya melewati hari yang tidak baik. Besok kita coba lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kayak gitu aja. Berikan afirmasi positif lagi sih ke aku gitu. Insya Allah gitu ya tips-tips dari Kak Lulu yang bisa kita terapkan sehari-hari nih jaga kesehatan mental kita. Betul. Oh iya Kak, terakhir nih Kak Lulu, mungkin Kak Lulu ada nggak pesan atau sedikit kalimat motivasi untuk teman-teman yang ada di sini? Oh ya, aku ngutip dari salah satu tokoh psikologi aja ya. Jadi ada salah satu tokoh psikologi namanya Carl Rogers. Nanti teman-teman bisa koreksi aja lagi ya. Beliau tuh bilang kayak gini sih. The good life is a process, not a stage of being. It is a direction, not a destination. Jadi kayak kehidupan yang baik itu adalah sebuah proses, teman-teman. Bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya yang tiba-tiba gitu. Jadi ketika kita mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif, suatu saat nanti ya kita akan mendapatkan hal-hal baik dan juga hal-hal positif itu. Jadi ibarat kata kayak kita menanam sendiri gitu, kebaikan-kebaikan. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa termotivasi lah ya. Amin. Insya Allah sangat bermanfaat ya teman-teman, dari awal hingga akhir ini kita juga punya wawasan yang baru nih tentang kesehatan mental dari Kak Lulu. Kak Lulu. Terima kasih. Ya, aku mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk sharing di YouTube aku. Semoga semua urusannya lancar, kerjanya lancar. Amin. Semakin amin ya Allah. Amin. Ya, Amin ya Allah Rabbil Alamin. Doa baik juga untuk Mbak Iis, Kak Iis ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau gitu dulu pamit undur diri dulu. See you, semoga bisa ngobrol lagi. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Nah, teman-teman, tadi itu sudah ya terkait sharing mengenai kesehatan mental. Kalian juga sudah menyimak tips-tipsnya gimana secara menjaga kesehatan mental. Dan jangan hanya berhenti di video ini, semoga kalian bisa menerapkan apa yang menjadi tips-tips yang sudah dijelaskan oleh Kak Lulu tadi. Itu sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.